Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Pagi Pak, sehat. Oke, bagaimana liburannya? Di rumah aja, Pak. Oke, Bapak juga berharap semuanya tetap di rumah ya, tidak banyak keluar, melakukan aktivitas di luar rumah. Oke, Ferdi bisa cek semuanya apakah sudah hadir? Cuma Arman yang kendala jaringan, Pak. Oke, Hadir Pak. oke. Oke, untuk memulai pembelajaran sesi sinkronus kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau berkati, biarlah apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami. Inilah doa dan sembahyang kami, yang dalam nama kami telah berdoa. Amin. Oke, untuk rules dan prosedur kita masih sama seperti semester sebelumnya. Jadi Bapak juga berharap semua bisa open cam, tetapi jika ada yang berhalangan jaringan, tidak apa-apa bisa off cam. Kedua, untuk mematikan fitur suara. Tetapi ketika Bapak membutuhkan respon, Bapak berharap kalian langsung bisa merespon. Dan terakhir, misalnya kalau ada yang ingin ke toilet, langsung bisa chat di grup. Oke, selanjutnya Bapak punya satu quotes untuk kalian, yaitu semua yang kubuat hari ini adalah untuk hari esok. Nah, kita mungkin sekarang dalam keadaan yang sangat tidak ideal untuk belajar, tetapi Bapak harap kita semua tetap fokus dalam pembelajaran. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 12, sebentar lagi kalian akan mengikuti tes untuk baik jadi guru ataupun jadi dokter ataupun apapun itu sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi Bapak harap kita tetap mempersiapkan diri kita, tetap fokus, dan jangan lupa untuk meminta tuntunan daripada Tuhan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menamai struktur senyawa alkohol. Yang kedua, dapat menggambar struktur senyawa alkohol dengan baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai senyawa organik dan lebih spesifik ke senyawa alkohol. Oke, selanjutnya adalah agenda pembelajaran kita. Jadi ada 5 di sesi sinkronus hari ini. Yang pertama kita akan melakukan review dari pembelajaran sesi asinkronus tadi. Kedua, akan ada penjelasan materi. Yang ketiga akan ada latihan soal. Setelah itu ada kesimpulan. Dan terakhir akan ada penjelasan tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan review. Ayo siapa yang mau volunteer jawab apa yang kalian dapat di sesi asinkronus. Ayo siapa saja? Saya, Pak. Oke, silakan Ferdi. Ya, tadi kita belajar di asinkronus itu kalau senyawa organik yang paling sederhana itu senyawa hidrokarbon, Pak. Karena hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Oke, selain apa yang disampaikan Ferdi, ada lagi yang ingin menyampaikan? Halo, adakah ada yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Oke, silakan. Tadi juga ada dibilang Pak kalau beberapa atom hidrogen dalam molekul hidrokarbon itu dapat diganti dengan gugus hidroksil Pak, dan itu bisa mempengaruhi sifat dari senyawa organiknya Pak. Oke, baik sekali Vero. Terima kasih untuk Vero dan Ferdi. Bapak harap kalian semua juga itu ya memahami dengan baik. Nah, ini seperti apa yang disampaikan Ferdi dan Vero tadi. Jadi senyawa organik itu memiliki kesamaan, yaitu mengandung atom karbon. Ingat ya, memiliki kesamaan, yaitu mengandung atom karbon. Jadi pada zaman dulu, sebelum ada ilmu pengetahuan belum terlalu berkembang, jadi pengertian senyawa organik itu hanya terbatas pada apa yang ada pada tumbuhan dan hewan. Nah, tetapi setelah itu pengertian ini semakin dikembangkan. Jadi
para ilmuwan membuat pengertian yang lebih luas, yaitu senyawa organik itu mengandung atom karbon. Nah, dari sini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita pengetahuan dan kita bisa mengetahui yang lebih lagi. Nah, selanjutnya apa yang disampaikan Vero tadi, gugus fungsi itu adalah atom atau kelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan struktur dan sifat suatu senyawa. Jadi gugus fungsi ini ada beberapa. Oke, selanjutnya ada tabel. Ini kalian bisa lihat tabelnya. Baik, ini ada tabel gugus fungsi. Ini ada beberapa golongan. Ada alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, dan juga haloalkana. Dari sini kalian bisa lihat ada gugus fungsi, itu berbeda-beda ya. Dan berikut ada struktur dan juga ada rumus molekulnya. Sampai sini mengerti kan mengenai gugus fungsi? Ngerti, Pak? Ngerti, Pak. Nampak. Oke, makasih. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai alkohol. Oke, alkohol adalah turunan dari alkana. Ada yang ingat mengenai alkana? Sepertinya sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, Pak. Oke, silakan Siti. Halo Siti. Alkana itu kalau nggak salah rumusnya CnH2n plus 2. Ya Pak. CH4 metana. Iya ya. Halo? Terima kasih. Ya Siti, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Siti benar. Bapak juga ingin menambahkan kalau jadi alkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai karbon tunggal. Jadi memiliki rantai tunggal ya, karbon tunggal, maka itu adalah senyawa yang hidrokarbon jenuh. Jadi bisa diingat-ingat lagi. Terima kasih Siti juga sudah mengingatkan kembali mengenai rumusnya gitu. Nah, selanjutnya adalah struktur alkohol diperoleh dengan menggantikan atom H dengan gugus OH. Jadi tadi pada tabel sudah lihat kalau alkohol itu adalah gugusnya gugus OH. Selanjutnya penamaan alkohol juga disesuaikan dengan tata nama alkana, yaitu dengan mengubah akhiran A pada alkana dengan ol. Jadi di sini kalian ingatkan mengenai misalnya butana, metana. Nah, di sini akhirannya itu akan diganti dengan ol. Jadi misalnya pentana menjadi pentanol, ya begitu. Dekana menjadi dekanol. Ingat ya, untuk alkohol ini diganti dengan akhiran ol. Nah, rumus umum alkohol sendiri adalah CnH2n plus 2O. Jadi ini bisa diperhatikan baik-baik. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tata nama alkohol. Jadi tata nama alkohol seperti tadi di sesi asinkronus Bapak juga sudah kasih. Kalau ada dua, yaitu menurut tata nama yupak dan juga trivial. Dan ini kita akan mempelajari mengenai menurut sistem yupak. Jadi yang pertama, kita akan menentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Dari sini gambarnya sudah terlihat kalau ada tanda yang sudah Bapak berikan warna. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan rantai terpanjang. Jadi ini bisa kita lihat kira-kira rantai mana yang paling panjang. Kalau itu misalnya langsung ke kiri itu rantainya hanya 4 karbon. Kalau ke bawah ternyata lebih panjang, karbonnya 5. Dari sini kita bisa melihat mencari mana yang lebih panjang, rantai mana yang lebih panjang. Untuk tahap langkah 1 ini semuanya paham kan dalam menentukan rantai terpanjang? Paham, Apakah Pak. semua paham? Oke, terima kasih Siti. Untuk langkah kedua, kita akan menentukan alkilnya. Maaf, di sini gambarnya ada kesalahan. OH-nya jadi bergeser ke rantai 3. Jadi tadi kita sudah menentukan rantai utama. Nah, di sini rantai yang tidak karbon yang tidak termasuk dalam rantai utama kita sebut dengan cabang. Ya, mengerti ya? Jadi yang tidak termasuk dalam rantai utama kita namakan cabang.
Jadi di sini ada 2 cabang, dan situ CH3 berarti kita beri nama metil. Ingat ya, CH3 berarti kita beri nama metil. Oke, langkah selanjutnya, langkah ketiga, itu kita akan memberikan nomor. Nah, di sini rantai utama diberi nomor dari ujung terdekat dengan gugus OH. Kita bisa lihat kalau gugus OH itu lebih ke bagian atas. Berarti kita bisa menamakan rantai utama dari bagian atas baru ke bawah. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk penamaan memberikan nomor ini semuanya paham kan? Masih bisa mengerti? Bisa, Pak. Oke, terima kasih untuk responnya. Selanjutnya untuk tahapnya yang keempat, tahap selanjutnya, kita akan mengurutkan pemberian namanya. Jadi urutan pemberian nama alkohol adalah sebagai berikut. Jadi pertama kita akan sebutkan nomor cabangnya, kedua nama alkil, berikut adalah nomor gugus OH, dan yang terakhir adalah nama rantai utama. Nah, jika cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan sesuai abjad. Jadi tadi cabangnya misalnya metil, misalnya cabang yang lain misalnya etil, maka kita sesuaikan dengan abjad. Jadi etil dan metil berarti lebih diprioritaskan etil karena disesuaikan dengan abjad. Oke, berikutnya dari contoh dari soal yang tadi. Kalau gini, kira-kira penamaannya bagaimana? Nomor cabangnya, berarti nomor cabangnya ada di nomor berapa? Anak-anak? Kalau cabangnya 3,4. Oke, baik, Siti. Cabangnya 3,4. Nama alkilnya? Dimetil. metil. Ya, Dimetil. 3 metil. Nomor gugus OH. Iya ya. Gugus OH ada di nomor berapa? 2. Karbon. Ya. Nama rantai utama. Oke. Baik sekali. Berarti nama dari senyawa ini kira-kira apa? Nama dari senyawa ini kira-kira apa namanya? Ayo. 3,4. 3,4 dimetil. Iya, Pak. 2 Pentanol. 2 Ya, pentanol. Baik. Baik sekali. Oke. Jawabannya benar ya. Ya, 3,4 dimetil 2 pentanol. Oke. Kita lihat langkah selanjutnya. Langkah kelima. Ya, jika terdapat lebih dari satu gugus OH pada molekul yang sama atau disebut polihidroksil alkohol, digunakan akhiran diol, triol dan seterusnya. Nah, dalam hal ini akhiran A pada alkana pada rantai utama itu tetap dipakai. Jadi misalnya ada pentana tidak jadi pentanol tetapi jadinya pentanadiol. Ya, seperti itu ya. Kita lihat contohnya. Oke, ini adalah contohnya. Maaf, ada kesalahan gambarnya lagi. Itu OH ya, seharusnya di karbon nomor 4. Jadi di sini lihat gugus OH-nya ada 2. Dan juga di sini cabangnya lebih bervariasi ya. Jadi kira-kira penamaannya bagaimana? Anak-anak ada yang langsung bisa jawab? Cabangnya ada metil dan juga ada etil di cabang nomor 4. Saya, Pak. Adakah? Oke, silakan Siti. 4 ini, Pak. 4 3 metil. 2,4 Ya. pentana heksadiol. Oke. Iya, Oke, kita lihat jawabannya. Jadi ternyata Siti lebih teliti dari Bapak. Terima kasih Siti. Nah, di sini Bapak tulisnya pentanadiol ya. Jadi salah. Terima kasih Siti telah mengingatkan Bapak ternyata lebih teliti.
Oke. Teman-teman yang lain juga bisa mengikuti kan? Bisa paham? Paham, Pak? Oke. Selanjutnya kita akan latihan soal. Jadi sini akan memberikan nama dan juga kita akan mencoba untuk latihan menggambar. Oke, untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, tentukan nama senyawa di bawah ini dengan menggunakan tata nama Yupak. Oke. Yang sudah selesai langsung bisa jawab. Tentukan nama senyawa di bawah ini dengan menggunakan tata nama Yupak. Jadi bisa dilihat, tentukan dulu rantai utamanya, terus tentukan cabangnya, nomor cabangnya. Setelah itu juga tentukan nomor. 2,4 dimetil heksanol ya, Pak? Bisa diulangi, Ferdi? 2,4 dimetil heksanol. 2,4 dimetil heksanol. Benar ya, Pak? Oke, itu dari Ferdi. Teman-teman yang lain. 2,4 dimetil 3 heksanol. Oke, baik, Ferdi. Teman-teman yang lain bagaimana? Saya, Pak, saya. Iya, Pak. 2,4 dimetil 5 heksanol, Pak. 5 heksanol. Oke. Siapa lagi? Ayo. Siti, bagaimana Siti? Saya jawaban Ferdi yang terakhir, Pak. Yang tadi kan dia lupa nambah nomor alkoholnya. Oke. Winto, bagaimana Winto? Winto dan Friska. Ini Friska belum bersuara. Kalau saya Pak 2,4 dimetil 3 heksanol, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Winto. Friska, bagaimana Friska? Apakah masih bergabung? Sepertinya terkendala. Jadi, tadi kebanyakan sudah menjawab dengan benar. 2,4 dimetil 3 heksanol. Tadi Vero sedikit keliru ya, Vero. Jadi nanti bisa diperhatikan lagi posisi dari gugus OH. Itu ada pada karbon nomor berapa. Oke, selanjutnya kita akan menggambar. Gambarlah struktur dari 2 etil pentanol. Ayo, semuanya bisa gambar. Nanti gambarnya kalau tidak ditunjukkan di depan kamera mungkin bisa kirim ke grup. Jadi semuanya harus gambar ya. Coba dulu gitu. Pentanol berarti karbonnya ada 5. Di sini 2 etil. Itu berarti alkilnya itu etil. Oke, cabangnya itu etil. Ayo nanti langsung bisa dikirim ke grup biar sama-sama bisa lihat, bisa saling koreksi. Oke, adakah yang sudah selesai? Mungkin langsung bisa tunjukkan. Atau langsung kirim ke grup. Oke, Siti sudah mengirim. Oke, terima kasih Siti. Ya. Apakah Vero sudah, Vero? Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Mari kita lihat sama-sama jawabannya. Ini gambar yang Bapak siapkan. Jadi, ini rantainya nanti ke bawah.
penta berarti 5, pentanol berarti OH-nya ada pada karbon nomor 1, dan metilnya, maaf bukan metil, cabangnya itu etil. 2 etil pentanol. Oke, sampai sini apakah sudah mengerti? Baik dari menamakan senyawa ataupun menggambar. Adakah yang ingin bertanya? Saya tidak, Pak. Oke, terima kasih Vero. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya ada Pak, sudah jelas. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya. Hari ini kita mempelajari mengenai tata nama. Mengapa perlu ada tata nama senyawa? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Saya Oke, silakan Pak. Siti. Silakan Siti. Yang pertama itu teratur Pak. Oke, baik. Kemudian juga untuk menyamakan di seluruh. Bisa diulangi Siti? Sedikit putus-putus. Teratur dan biar apa ya? Sama ya tadi. Oke, misalnya kalau kesulitan bisa chat. Adakah yang lain ingin menyampaikan pendapat? Mungkin Ferdi atau Winto. Kira-kira kenapa kita perlu ada tata nama senyawa? Kenapa perlu ada aturannya gitu? Adakah yang ingin menyampaikan pendapat? Biar kita juga bisa menggambarkan strukturnya, Pak. Karena kalau tidak ada tata namanya, berarti strukturnya juga kita tidak bisa gambarkan atau kita tidak tahu bagaimana strukturnya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Siti dan Ferdi. Jadi apa yang mereka sampaikan itu sudah tepat. Jadi sehingga biar lebih teratur, lebih terstruktur, dan juga memiliki formula struktural dengan jelas dan adanya keseragaman seperti yang dijawab Siti tadi. Sehingga ketika kita menamakan suatu senyawa di Indonesia saat ini akan sama juga di penamaan yang ada di luar negeri, misalnya di Amerika ataupun dimanapun gitu, sehingga ada kesamaan. Oke. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai senyawa organik dan lebih spesifik ke alkohol. Jadi senyawa organik itu memiliki kesamaan, yaitu memiliki atom karbon. Nah, beberapa atom hidrogen dalam molekul hidrokarbon itu dapat digantikan dengan oksigen ataupun hidrogen lainnya. Nah, hal ini dinamakan dengan gugus karbon. Dan gugus karbon ini dapat menentukan sifat dari suatu senyawa organik. Nah, dalam tata namanya pun tadi sudah jelas. Jadi pertama-tama kita harus menentukan rantai karbon terpanjang. Selanjutnya rantai yang tidak termasuk dalam rantai utama kita menamakan cabang, dan cabang itu dinamai sesuai dengan alkil. Selanjutnya itu ada kita memberikan penomoran, dan penomoran itu harus lebih yang terdekat dengan gugus OH. Jadi kita cari karbon mana yang terdekat dengan gugus OH. Yang keempat, tadi kita juga sudah ada urutan dalam penamaannya. Dari nomor cabang, nama alkil, gugus OH, nomor gugus OH, dan terakhir nama rantai utama. Ya, itu yang dapat, ini itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah wawasan Kristen Alkitabiah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah begitu teratur. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, kita sangat bisa melihat keteraturan yang Allah ciptakan, baik dari struktur-struktur ini. Nah, selanjutnya Bapak juga mengajak di sesi asinkronus tadi ada juga bacaan mengenai kegunaan dari alkohol itu. Jadi sebagai gambar dan rupa Allah, kita bisa melihat bahwa apa yang Allah ciptakan begitu teratur dan kita juga bisa gunakan. Kita dapat mengolah, dapat mengelola semua ciptaan Allah itu dengan baik. Oke.
selanjutnya akan ada tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi dalam tugas ini kalian akan membuat mengenai poster. Jadi poster ini mengenai struktur, sifat, dan kegunaan senyawa organik. Nah, di sini lebih ke alkohol, jadi ada banyak kegunaan alkohol. Jadi di sini tugasnya ini dikerjakan berkelompok, satu kelompok 2 orang. Jadi nanti setelah kelas ini Bapak akan mengirimkan topik-topik dari masing-masing kelompok. Topik di sini maksudnya lebih ke produk-produk apa yang dihasilkan dari alkohol. Nah, di situ kalian bisa mencari, bisa lebih memperdalam dari referensi-referensi yang ada, baik itu dari buku maupun dari internet. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Bapak minta Ferdi bisa tutup dalam doa. Baik, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di surga, terima kasih berkat yang Tuhan berikan pada kami, karena kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang diajarkan oleh Pak Bastian dapat kami terima dengan baik, dan juga Tuhan yang tetap memberikan kesehatan kepada beliau agar tetap mengajari kami ke hari yang berikutnya. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih Ferdi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup.